bagi semua yang berada di rumah. Mari kita pagi ini kita memuji Tuhan. Kepada yang di rumah, Tuhan memberkati. Mari kita sama persiapkan diri kita pagi ini pada Tuhan sebelum kita mulai dalam pujian penyembahan. Ya Tuhan, kita ucapkan syukur dan terima kasih padamu Yesus. Pada saat ini Bapa, Engkau masih ada bersama kami Yesus. Sebelum kami mulai dalam pujian, dalam sembah kami Tuhan, kau minta pimpinlah kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amen. Beri tepukan bagi Tuhan. Haleluya. Katakan terpujilah nama Yesus. Suara kami nyatakan bagi kau Tuhan. Kami serukan namamu ya Tuhan. Katakan bagi Yesus.
Kau ciptakan padamu, sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Katakan oh bagi Tuhan. Oh 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 oh, mulia namamu. Oh 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 oh, mulia namamu. Hidup kami tak sama Tuhan. Ada bersama kami Yesus. Haleluya. Bersama sejak kau ada. Dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu ya Tuhan, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Katakan bagi Tuhan. Oh 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 oh, mulia namamu. Oh 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 oh, mulia namamu. Haleluya Yesus, terpujilah nama Kau Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan tiada tandingannya Tuhan Yesus. Haleluya, segala glory bagi kami Yesus. Kami the glory for the things He's done. To God be the glory, glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Sekarang katakan Yesus mulia. Amen. Ada Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Katakan Yesus mulia. Oh 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 oh, mulia nama Yesus. Oh oh oh, katakan mulia nama Tuhan. Oh oh oh, mulia namamu. Oh oh oh, mulia namamu. Haleluya. Haleluya Yesus. Terpuji namanya Kau Tuhan. Dengarlah seruan kami Yesus pada saat ini Bapa. Kami memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah.
menyerahkan segalanya bagi kami ya Bapa. Seluruh bintang bersinar oleh ucapanmu. Engkau mengasihiku, penulis hidupku, tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu Yesus. Haleluya. Ku
seruan kami ya Tuhan. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Kami buka hati kami Yesus. Terjamah
Terpujilah namamu Yesus. Terima kasih untuk segalanya kepada kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Karena segala pujian persembahan kami Tuhan, Kau ada bersama kami Yesus. Jamah kami Tuhan. Urapilah kami, berkatilah kami walaupun di mana kami berada Yesus. Haleluya. Kuserahkan segalanya ke tangan-Mu. Dalam nama Yesus kita orang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Salam, salam saudara-saudara yang terkasih, yang Tuhan Yesus kasihi, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini, pada pagi ini kita sekali lagi bersama di dalam ibadah online kita, itu BEM Ebenezer. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan dan karena pimpinan Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Ya, meskipun banyak yang harus kita lalui dalam kehidupan ini yang penuh dengan rintangan, namun kasih Tuhan, tangan Tuhan, kuasa Tuhan yang sentiasa memimpin, menolong kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca daripada firman Tuhan, mari kita sama-sama mempersiapkan hati, pikiran kita, dan saya akan bawa kita sama-sama berdoa. Kita mohon Roh Kudus Tuhan, akan minta Roh Kudus Tuhan menolong kita, memberikan kita pengertian, memberikan kita hati yang sungguh-sungguh ingin mendengar dan ingin menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama mengambil masa sejenak untuk berdoa kepada Bapa yang di surga. Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang kami agungkan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada hari ini Tuhan, kami diberikan peluang, kami diberikan kesempatan untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan, walaupun melalui di atas talian. Kami percaya Tuhan Yesus tidak ada penghalang bagi kami Tuhan, karena kami percaya Engkau yang menyertai, yang memimpin dan bersama dengan kami untuk lakukan ini Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, Engkau memberkati pelayanan kami, baik puji sembah dan firman-Mu, baik semua jemaat yang lain yang mendengar dan yang melihat sama-sama di dalam perkongsian, dalam ibadah atas taliannya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan terus menyertai kami dari permulaan, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, dalam beberapa minggu ini saya kongsikan kepada kita semua, yaitu berkenaan, yaitu tentang panggilan kita, ya, panggilan Tuhan kepada kita. Ya, banyak panggilan di dalam kehidupan ini
ya ada banyak macam, ada banyak jenis panggilan-panggilan ya. Namun ada satu panggilan yang istimewa yang kita kongsikan melalui firman Tuhan, yaitu panggilan Tuhan ya, Tuhan yang memanggil, mengutus, akan menyertai kita. Jadi sebab ia dihaskan hanya kepada orang-orang yang sungguh-sungguh ingin percaya kepada Tuhan ya, yang sungguh-sungguh ingin menerima Tuhan sebagai juru selamat, yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi panggilan itu secara kehendak ya, kehendak dan rencana Tuhan. Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat pikiran kita. Kita tidak menyangka, kita tidak menduga bahwa orang-orang yang bagi kita ya, orang-orang yang tidak selayaknya dipanggil untuk menjadi orang yang dipakai, orang yang dipercayakan pelayanan. Tuhan itu tahu ya, Tuhan tahu setiap pribadi kita, siapa yang dia pakai, siapa yang akan dia berikan karunia ataupun talenta. Jadi dari sana saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa setiap pribadi kita diberikan talenta masing-masing ya. Banyak talenta yang berbeza. Dan di sini saya membawa kita akan belajar pada pagi ini, yaitu dipanggil menjadi murid Yesus. Kita dipanggil untuk menjadi murid Yesus ya, kita yaitu orang-orang yang percaya dipanggil untuk menjadi, diperlengkapi untuk menjadi murid Yesus. Jadi ini adalah satu panggilan yang unggul ya, panggilan yang terunggul bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Jadi saudara-saudara, apakah panggilan Tuhan itu dihaskan ataupun dikhususkan hanya untuk orang yang percaya atau tidak? Sudah tentu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat kembali para murid Yesus ya, mereka adalah orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeza ya. Ada yang pemungut cukai, ada yang penjala ikan ya, ada yang Tuhan panggil sewaktu di dalam perjalanannya melakukan mujizat dan tanda-tanda yang Yesus lakukan. Jadi yaitu ke-12 murid yang Yesus panggil ya. Saya belum menyebut setiap nama mereka. Yang pasti ke-12 murid Yesus yang dipanggil dan yang diutus oleh Yesus sendiri untuk melakukan mujizat dan memberitakan kerajaan Allah. Jadi apa yang Yesus lakukan sebelum Yesus, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul KPR, kita lihat Yesus mengutus mereka, Yesus memberikan mereka kuasa supaya mereka memiliki kekuatan dan untuk melakukan mujizat, untuk melakukan supaya hati orang-orang yang mereka injili, mereka akan terima Tuhan dan Injil itu dalam kehidupan mereka. Itu adalah kuasa yang Tuhan berikan, kekuatan yang Yesus berikan kepada murid-muridnya. Demikian juga saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang Tuhan Yesus lakukan, berikan kepada setiap pribadi kita ya, tanpa kita sadar menyadari hal itu diberikan kepada kita dapat lihatnya daripada panggilan kita, daripada mulanya kita terima Tuhan dalam kehidupan kita ya. Apabila kita memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada sahabat-sahabat, kepada keluarga-keluarga yang belum menerima Tuhan, mereka menerima Tuhan. Itulah ya kuasa yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap pribadi kita ya, untuk supaya kita memiliki hikmat bagaimana kita untuk memuridkan jemaat-jemaat untuk menjadi murid Yesus ya. Jadi itu tergantung ke setiap pengalaman setiap hamba-hamba Tuhan, pengalaman setiap penginjil, pengalaman setiap pelayan-pelayan Tuhan ya.
Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya akan membaca untuk kita. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan. Terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9, Injil Lukas bab 9 ayat 1 hingga yang ke-6. Yesus mengutus ke-12 murid. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, janganlah membawa apa-apa dalam perjalanan, janganlah membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debu dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Jadi inilah tujuan dan inilah panggilan-panggilan para murid Yesus pada suatu ketika, ya. Pada masa itu peristiwa ini terjadi, ya. Mereka diberikan kekuatan, mereka diberikan kuasa, ya, supaya mereka dapat menguasai setan-setan yang ada, sehingga mereka dapat melakukan mujizat, ya. Mujizat menyembuhkan, mujizat untuk membebaskan, mujizat untuk melakukan kemenangan, ya, supaya dibebaskan daripada roh-roh kegelapan. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini perkara yang sangat luar biasa yang Tuhan Yesus lakukan di dunia ini, ya, di dunia ini. Sampai pada hari ini hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang menjadi perbezaannya dengan keadaan pada masa itu dan keadaan pada masa sekarang ini adalah kita lihat tempat-tempat dan kita lihat pribadi-pribadi yang ada. Jadi perlu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita mengerti, kita menyelidiki akan hal ini supaya kita mengerti kenapa hal itu tidak dapat dilakukan secara langsung. Mujizat itu terjadi pada hari ini. Ada yang terus terjadi, ada yang langsung terjadi. Itu sesuai menurut kehendak dengan rencana Tuhan. Bila Tuhan ingin kehendaki itu terjadi, itu pasti akan terjadi. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita diberikan kesempatan dan peluang hidup sampai pada hari ini. Jadi ada maksud dan ada tujuan Tuhan. Izinkan juga segala masalah-masalah itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, bukan karena Tuhan tidak mengasihi, bukan karena Tuhan tidak menyayangi kita, bukan karena Tuhan melupakan kita, tidak mendengar doa kita, tetapi karena Tuhan ingin kita mempraktikkan setiap firman yang kita belajar dan yang kita dengar daripada firman Tuhan, ya. Itulah tujuannya, itulah maksudnya Tuhan izinkan itu terjadi sebenarnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, supaya kita, apakah kita masih setia, apakah kita masih mengingat Tuhan apabila kita ditimpa dengan contohnya yang terjadi dalam beberapa bulan ini, ya, penyakit coronavirus ini. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai orang-orang yang percaya, ya. Jadi kita tetap percaya dan yakin bahwa setiap kita yang dipanggil oleh Tuhan, Tuhan yang menyertai dan mengutus kita seperti mana Yesus panggil para muridnya. Dia tidak cuma melepaskan mereka untuk melakukan itu karena dia tahu mereka tidak mempunyai apa-apa, tetapi apa yang Yesus lakukan, dia berikan mereka kekuatan. Dia tetap menyertai dan dia tetap memimpin mereka. Dia tahu mereka sebagai manusia yang biasa tidak dapat melakukan hal-hal yang seperti lebih-lebih lagi mujizat yang terjadi lewat kuasa Tuhan. Jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sesuai dengan tema yang saya kongsikan untuk kita, saya ingin aplikasikan daripada firman Tuhan ini supaya kita tahu mengapa kita dipanggil untuk dimuridkan bagi Tuhan Yesus. Ya, mengapa kita dipanggil? Itu
pertanyaan yang pertama untuk kita supaya kita membuka minda kita, pikiran kita untuk memikir mengapa saya, mengapa saudara dipanggil untuk menjadi murid, mengapa saya dan saudara dididik melalui firman Tuhan untuk menjadi murid kepada Yesus Kristus, kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi semua jemaat yang dipanggil untuk menjadi satu, ya, untuk menjadi satu untuk membangun tubuh Kristus. Semua kita yang dipanggil menjadi satu jemaat-jemaat Tuhan, menjadi satu jemaat dan menjadi satu gereja untuk sama-sama membangun tubuh Kristus, yaitu lewat pelayanan kita bersama, kita memberikan kerjasama dalam pelayanan-pelayanan yang ada, dan hati kita yang sama memiliki kerinduan untuk melakukan pelayanan Tuhan itu, ya. Komitmen yang harus ada pada diri kita, yang harus menjadi kerinduan dalam diri kita sebagai orang yang dipanggil, yang dibentuk menjadi murid Yesus Kristus, ya. Yesus memanggil ke-12 muridnya bukan senang, tetapi memiliki proses sepanjang perjalanan. Mereka masih banyak hal-hal yang mereka masih bingung, masih heran melihat yang Yesus lakukan. Masih ada di antara mereka yang masih ragu-ragu akan hal itu terjadi, ya. Mujizat yang Tuhan Yesus lakukan itu, mereka masih ada di antara mereka yang masih meragu-ragukan hal itu akan terjadi, ya. Sama juga dengan pada hari ini, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, masih banyak kita yang percaya masih ragu-ragu dengan kurang yakin, kurang percaya dengan mujizat Tuhan Yesus, ya. Yaitu lewat doa kita, ya. Apabila kita berdoa, sudah sekian lama kita berdoa untuk satu perkara yang kita inginkan, yang kita rindukan terjadi dalam kehidupan kita, tetapi ianya belum terjawab. Itu bukan berarti Tuhan tidak mendengar dan tidak mau melakukan mujizat untuk kita, tapi kita harus memiliki kesabaran, ketabahan untuk menantikan. Karena itu firman Tuhan mengajar kita dalam Yakobus supaya kita tetap bertekun. Apapun pencobaan-pencobaan itu, Dia berikan kepada kita hikmat supaya kita menganggap semua itu adalah satu kebahagiaan apabila kita tetap bertekun dan sabar melewati, mengalami itu terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Pasti ada buahnya, pasti ada hasilnya yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita kelak. Ya, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang pertama ada 3 perkara yang saya ingin kongsikan untuk kita melalui firman Tuhan ini, mengapa saya dan saudara dipanggil untuk menjadi murid Kristus. Yang pertama, supaya kita memberitakan Injil Kerajaan Allah, supaya kita memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kalau bukan saya dan saudara yang tidak memberitakan, yang tidak menyatakan firman Tuhan itu, kebenaran itu, siapa lagi saudara yang saya kasih dalam Tuhan? Mana mungkin kita akan menunggu? Tidak mungkin kita akan menunggu orang-orang yang belum mengenal, yang belum percaya. Tidak mungkin kita cuma mengharapkan para penginjil kita untuk melakukan, untuk memberitakan. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya sangat yakin dan memiliki kerinduan supaya kita semua memiliki, dimotivasikan melalui firman Tuhan ini, menggerakkan hati kita supaya kita benar-benar ingin serius menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Contohnya di dalam penyembahan kita, bila kita mengangkat persembahan kita, ya, bila kita memberikan persembahan ataupun menyembah Tuhan, pujian kita kepada Tuhan, kita harus dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Apabila itu sampai kepada Tuhan, itu menjadi satu yang sangat berbau harum dan yang sangat menyenangkan hati Tuhan, ya. Dan juga kita melalui kehidupan kita yang sentiasa menyenangkan hati Tuhan, ya, kita harus melakukan itu dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jadi memberitakan Injil Kerajaan Allah ini, saya mengambil daripada ayat Lukas pasal yang keempat, ayat 43, ya. Mengatakan, tetapi ia berkata kepada mereka juga,
Di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Ya, sebab untuk itulah ya kita diutus sebagai orang-orang yang percaya, yang sudah mengenal, yang sudah menghidupkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Ya, banyak cara kita dapat menjadi memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil kerajaan Allah itu. Ya, banyak cara. Pada hari ini kita sudah tahu bagaimana cara-cara yang mudah dan bagaimana cara-cara yang lainnya. Bagaimana kita untuk menyatakan Injil kerajaan Allah itu untuk orang lain. Ya, untuk menceritakan hal kerajaan Allah itu kita akan menceritakannya untuk menyatakannya untuk hari yang akan datang, minggu yang akan datang. Jadi memberitakan firman Tuhan kepada semua orang, tidak kira siapa, tidak kira dia latar belakangnya apa, tetapi kita juga harus memiliki hikmat, kebijaksanaan. Bagaimana cara kita untuk menyatakan kepada orang tersebut. Ya, Tuhan memberikan kita hikmat. Kalau Tuhan mau pakai saudara, kalau Tuhan mau pakai saya atau saudara, Tuhan pasti akan memberikan hikmat, kebijaksanaan, kepandaian kepada kita. Bagaimana cara kita untuk memberitakan kebenaran itu kepada orang lain. Ya. Tapi kita perlu meminta dan memohon kepada Tuhan melalui doa kita. Ya. Ada yang Tuhan pakai dengan cara yang sangat luar biasa. Ada yang Tuhan pakai dengan cara yang perlahan-lahan, ya. Tetapi itu semua ada rencana dan kehendak Tuhan pasti terjadi lewat setiap panggilan untuk memberitakan Injil firman Tuhan ini. Jadi contohnya penginjil, ya, mereka ini menginjil bukan menginjil terus menerima hasil yang begitu baik, tetapi mereka juga harus tabah dan mereka penuh dengan kesabaran untuk menginjil orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Itu salah satu contohnya supaya kita tahu bagaimana kita untuk memberitakan Injil kerajaan Allah itu kepada orang lain. Tidak salah kita bermula kepada keluarga kita, kepada seisi rumah kita, anak-anak kita, bapak-bapak, ibu, dan cucu-cucu kita. Ya, tidak salah kita melakukan itu, karena itulah yang kita harus praktikkan. Biarlah bermula daripada pribadi kita dan keluar kepada orang lain. Ya. Dan yang kedua, saya akan baca dalam ayat di dalam Injil Matius pasal 28. Sebab firman Tuhan ini adalah amanat agung Tuhan, ya, perintah Tuhan untuk kita sebagai orang yang percaya. Itu perintah untuk memberitakan Injil. Ayat yang ke-19 mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan itu hari ini sampai akhir zaman Tuhan menyertai kita. Jadi kita terus melaksanakan dan terus melakukan tugas-tugas kita, panggilan-panggilan kita itu untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Tidak kira siapa pribadi Anda, tidak kira siapa pribadi saudara, ya, kita semuanya layak untuk memberitakan Injil kerajaan Allah, untuk demi memberikan impak yang baru, impak yang menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Jadi yang kedua, mengapa saya dan saudara dipanggil untuk menjadi murid Kristus, yaitu untuk membangun tubuh Kristus. Kita sama-sama membangun tubuh Kristus. Atau di dalam Efesus pasal yang keempat, Efesus pasal yang keempat mengatakan ayat 12 hingga yang ke-16. Di sini mengatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan
kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak Allah yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus Yesus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan kita. Di bagaimana kita boleh menjadi satu dan bagaimana kita dapat membangun tubuh Kristus ini adalah oleh satu pelayanan, semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Yalah, saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan, ialah kita membangun tubuh Kristus, yaitu kita memberi kerjasama di dalam pelayanan Tuhan. Ya, kita disatukan, kita dapat membangun tubuh Kristus itu melalui pelayanan kesatuan yang kita adakan lewat persekutuan kita dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan, ya, pelayanan yang kita lakukan, memberi kerjasama untuk membangun pelayanan, membangun jemaat-jemaat yang ada di bawah pelayanan kita, baik pemuda-pemudi, baik anak sekolah minggu, baik bapak-bapak, ibu, dan orang-orang yang kita panggil datuk ataupun nenek-nenek kita, ya, mereka inilah yang kita layani. Bagaimana kita mau membangun sama-sama, membangun tubuh Kristus itu memberi kerjasama, ya, memberi kerjasama dalam pelayanan Tuhan. Jadi yang ketiga yaitu syarat-syarat mengikut Yesus. Syarat-syarat mengikut Yesus di dalam Lukas pasal yang ke-9. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 23 hingga ayat yang ke-27. Apakah bagaimanakah syarat-syarat menjadi pengikut Yesus? Seperti mana yang Yesus terangkan kepada muridnya, kepada orang-orang yang ada di dalam peristiwa ini, yaitu di dalam ayat pasal Lukas pasal yang ke-9 ayat 23 hingga ayat 27 mengatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Setiap orang, ini syarat-syarat kita mengikut Yesus, ya, supaya kita menjadi pengikut yang benar-benar ingin menjadi pengikut Tuhan, bukan menjadi pengikut yang apabila ditiup oleh angin, oleh cobaan dan ujian, kita langsung hilang dan langsung tidak tahu bagaimana caranya dan jalannya kita untuk kembali. Jadi inilah merupakan syarat-syarat yang dinyatakan dalam firman Tuhan, supaya kita harus menyangkal diri kita harus menyangkal diri. Yang kedua, kita harus memikul salib setiap hari dan mengikut Yesus, ya. Kita harus memikul salib dan kita harus menyangkal diri kita. Itulah syarat-syarat kita untuk mengikut Yesus, supaya kita benar-benar ingin tahu, dan kita pasti akan tahu panggilan kita untuk dimuridkan, ya, panggilan kita untuk dimuridkan. Karena itulah Injil ini dinyatakan ke seluruh bangsa, ya. Itulah tujuannya, dinyatakan kepada seluruh bangsa dan seluruh dunia ini, untuk memuridkan satu untuk Tuhan, untuk kerajaan Allah, ya, supaya semua yang diciptakan oleh Tuhan itu akan kembali kepada Pencipta, kepada Allah Tuhan Raja kita, ya. Itu tujuan firman Tuhan ini, supaya kita disatukan dan kembali kepada Tuhan Yesus. Jadi tujuannya adalah, tujuan firman Tuhan yang saya kongsikan untuk kita di sini, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, adalah supaya kita tahu bahwa rencana Tuhan akan selalu terjadi dalam setiap panggilan kita, ya, dalam setiap panggilan orang-orang percaya, yaitu Tuhan memanggil sesuai rencananya, dan semua yang dipanggil menjadi pengikut Tuhan itu pasti akan melakukan kehendaknya dan rencananya, ya. Setiap orang, setiap kita yang dipanggil oleh Tuhan itu pasti akan melakukan sesuai dengan kehendak, dengan rencana Tuhan. Secara kita tidak sadar, Tuhan lakukan itu melalui pribadi saya dan saudara, untuk
pelayanan Tuhan itu. Jadi sebagai kesimpulannya, mari kita sama-sama membuka di dalam Efesus pasal yang kelima. Efesus yang kelima yaitu anak-anak terang ya. Efesus pasal yang kelima, hidup sebagai anak-anak terang, ayat 1 dan 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikianlah kita yang hidup sebagai anak-anak terang ya. Kita diperlengkapi dan kita diberikan perintah supaya kita menjadi penurut-penurut Allah. Apabila kita takut kepada Tuhan dan menuruti perintah dan firman Tuhan itu, iblis pasti takut, dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita pasti ada hikmat, kebijaksanaan bagaimana cara kita untuk keluar daripada masalah itu ya. Cuma satu kuncinya adalah kita harus mengenal diri kita sesungguhnya di dalam Yesus Kristus, dan kita harus tahu siapa diri kita, dipanggil untuk menjadi murid Yesus dan untuk menjadi keluarga Tuhan ya. Jadi sekianlah firman Tuhan yang saya kongsikan untuk kita. Melalui firman Tuhan ini saya percaya dan yakin kita tahu ya. Ketiga, oke, mari kita sama-sama, jemaat-jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari kita sama-sama meresponi firman Tuhan ini. Kita membawa satu penyembahan kepada Tuhan, yaitu satu lagu Tuhan Ini Tugas Kami. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita dan kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama dimanapun kita berada pada saat ini, saudara-saudaraku, kita membuka hati kita di hadapan Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami seperti hatimu Yesus. Nyatakan Tuhan, Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Sekali lagi kita naikkan ini kepada Tuhan. Berikan pada kami, berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami bang seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami. Beri
itu yang kuingini, dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Saudara-saudara, mari kita sama-sama berdoa. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, firman-Mu yang kami belajar, firman-Mu yang kami sama-sama belajar pada saat ini Tuhan, akan menasihati kami dan akan memberkati kami Tuhan, supaya kami tahu dan supaya kami mengenal siapa pribadi kami yang sesungguhnya, apakah panggilan kami yang unggul, yaitu menjadi murid Yesus. Kami dipanggil untuk menjadi murid Yesus. Kami disatukan, jemaat-jemaat Tuhan yang ada disatukan melalui panggilan-panggilan Tuhan itu menjadi murid Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan dimanapun kami berada. Lewat kebaktian ini Tuhan Yesus, ibadah online ini Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau terus memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Dari anak kecil, remaja, orang dewasa, dan orang-orang yang sudah lanjut umur, yang sudah tua Tuhan, kami berdoa Engkau yang menjaga melindungi kami. Kau jauhkan kami Tuhan Yesus daripada kuasa penyakit, kuasa kegelapan yang terjadi dalam kehidupan kami, yang akan menimpa kehidupan kami dan yang sedang menimpa kehidupan kami Tuhan. Berikanlah kepada kami Bapa hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, supaya kami juga dapat memiliki kasih dalam hidup kami. Bagaimana kami untuk mengasihi keluarga, mengasihi saudara-saudari kami, mengasihi semua jemaat Tuhan, di antara jemaat hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, dan semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap pribadi kami yang hadir pada hari ini Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.